Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bapak Dr. Insinyur Roni Dwi Susanto MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Blesnianda, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya pada hari ini kita semua bisa hadir dalam keadaan berbahagia di sebuah rangkaian acara yang luar biasa, yakni Procurement Talks 2020 dengan tema Procurement Modernization for Better Value. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang pada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan keadaan berbahagia. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa menikmati sajian acara yang telah dihelat dengan apik, persembahan spesial dari ADW dan juga Investasi. Untuk memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, kita buka dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah kebanggaan, kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wiwik Nurlianti. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, agar rangkaian acara pada hari ini hingga siang nanti berjalan dengan lancar, berjalan dengan penuh keberkahan, sejenak kami undang Anda untuk menundukkan hati dan kepalanya untuk berdoa bersama, dan insya Allah untuk prosesi pembacaan doa langsung dipandu oleh Bapak Abdul Haris. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya sejenak kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi kelancaran dan kesuksesan acara Pro Talks 2020 pada pagi hari ini. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam. Apabila Bapak Ibu berkeyakinan lainnya, dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu, Tuhan semesta alam. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terkumpulnya kami di sini tiada lain kecuali berkat kuasa-Mu, izin-Mu dan kasih sayang-Mu. Hari ini kami berkumpul dalam kegiatan Procurement Talks 2020, berdiskusi mengurai fikir dengan semangat perubahan menuju pengadaan yang lebih baik. Karena ya Allah, lancarkanlah acara ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, serta kearifan dalam mengikuti acara Procurement Talks ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, bimbinglah kami dan jangan biarkan kami memiliki keangkuhan sekecil apapun di hati kami, karena sungguh Engkaulah pemilik ilmu, Engkaulah penguasa kami. Ampunilah segala hilaf dan dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini, ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang maju dan Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat pada kehendak-Mu. Ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi qira'atil Fatihah al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dipanjatkannya doa pada pagi hari ini membuat kita yang sudah hadir bisa mendapatkan keberkahan, kelancaran, dan mudah-mudahan hal-hal yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah saya Fauzi Nurwenda pada hari ini memandu rangkaian acara hingga selesai siang nanti. Dan sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini,
Saya izin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini di suasana yang sangat syahdu membuat kita siap untuk memulai rangkaian acara demi acara. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan sambutan hangat, sambutan akrab dari perwakilan ADW. Beliau adalah Managing Partner ADW. Untuk itu kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Sony Sumarsono. Udah masuk. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama ADW dan Investri mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menyempatkan bisa bertemu hadir pada pagi hari ini dalam acara yang kami initiate, Procurement Talk. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelaskan bagaimana acara ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Roni, Kepala LKPP, Pak Lesniaga, Kepala BPBJ Provinsi DKI Jakarta, Pak Jody, Eksekutif Vice President Digital Telkom, dan juga Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Jadi ide Procurement Talk ini sebenarnya berasal dari banyak masukan dari klien-klien ADW, terutama dari teman-teman yang non pemerintah, untuk gimana kalau kita punya forum untuk kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang mungkin kalau di kalangan pemerintah, teman-teman dari LKPP mengorganisir banyak sekali program. Ini mungkin salah satu saja yang kami coba initiate. Dalam hal ini ADW bersama Investri mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Nanti akan dimulai dengan Pak Kepala LKPP dan Pak Bles untuk memberikan beberapa keynote terkait dengan pengadaan, pengalaman bagaimana di pemerintah dan juga di Pemda DKI melakukan inisiatif-inisiatif dan inovasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang kalau di dalam acara ini kami menyebutnya dengan pengadaan modern atau modern procurement. Jadi modern procurement for better value itu tema yang kami angkat di acara Procurement Talk pada hari ini, di mana kami ingin sharing beberapa pengalaman mengenai modernisasi pengadaan di pemerintah dan juga di beberapa BUMN, BUMD yang saat ini sudah melakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat konteks regulasi pengadaan di Perpres itu, di Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terkini, Perpres 16/2018, diusung ada sebuah konsep yang namanya value for money. Apa itu artinya? Bagaimana pengadaan itu tidak hanya kita membeli barang, membayar dengan harga yang baik, tapi bagaimana pengadaan itu memberikan value yang semaksimalnya terhadap organisasi Bapak Ibu sekalian atau pemerintah. Ternyata kalau kita melihat di domain lain, di lingkungan BUMN, bulan Desember lalu dikeluarkan ada Permen BUMN terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang baru, di mana di situ juga diamanatkan agar BUMN membuat tata kelola regulasi pengadaannya yang kalau melihat poin-poinnya itu adalah poin-poin untuk penciptaan value juga, dan bagaimana pengadaan di BUMN juga bisa
bisa mengusung adanya inovasi-inovasi di dalam pengadaan barang dan jasa. Kita melihat case lain di BUMD, kebetulan case dalam ini adalah di daerah Provinsi DKI Jakarta, makanya kami hadirkan dalam ini Pak Bles. Pemda DKI mengeluarkan ada peraturan gubernur sebagai payung untuk bagaimana BUMD di Provinsi Jakarta mengelola pengadaannya. Dimana kalau kita melihat di Pergub 50 tahun 2019 itu poin-poin kebijakan umumnya pun itu poin-poin untuk adanya inovasi di pengadaan barang dan jasa menuju penciptaan value compound. Oleh sebab itu hari ini tidak salah kalau umpamanya kami mengangkat isu mengenai apa itu pengadaan modern, ya, apa itu pengadaan modern, bagaimana kita melihat pengadaan modern itu sebenarnya sebagai sebuah pengadaan yang terintegrasi. Jadi bukan hanya sekedar kita membeli dari supplier kepada tempat kita bekerja, tapi melihat semuanya dalam satu kesatuan yang terintegrasi, di mana ada arus barang dari supplier ke tempat kita bekerja, kemudian nanti dari tempat kita bekerja dengan barang dan jasa yang kita beli, kita hasilkan servis dan barang juga mungkin untuk diberikan ke customer kita. Ini yang kita sebut dengan arus barang atau jasa. In return nanti customer dari Bapak Ibu sekalian BUMN, BUMD juga akan memberikan penghargaan dalam bentuk jasa, uang imbal jasa. Ada arus uang dari customer ke produser yang nanti juga ke customer. Nah, ini adalah arus barang dan jasa, yang di atas adalah arus uang. Selama ini kalau kita melihat pengadaan seolah-olah hanya bagaimana kita membeli. Tapi kalau kita mau melihat pengadaan barang dan jasa dalam konteks makro yang lebih besar, maka kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengintegrasikan arus barang, arus uang, dan agar ini ditemukan yang paling efektif, kita perlu membangun sebuah fondasi yang disebut dengan arus informasi. Saya seringkali mengambil analogi yang sederhana dengan Gojek atau Grab. Ini analogi yang paling gampang karena itu keseharian kita. Bagaimana dengan adanya layanan itu, pengemudi, penumpang, penyedia layanan, semuanya jadinya diuntungkan. Nah, spirit seperti itu yang sebenarnya kita ingin coba hasilkan. Bagaimana agar arus barang, arus uang itu akan paling optimal agar menghasilkan value bagi semuanya. Jadi kalau kita cuma beli jual beli itu biasanya ada yang untung, ada yang rugi. Kalau harganya tinggi, vendornya untung. Kalau harganya rendah, bayarnya untung. Nah, ini yang kita ingin coba dengan mekanisme ini, inginnya semuanya jadi untung. Ya. Namun untuk itu kita perlu sebuah fondasi yang disebut dengan fondasi informasi ini yang akan memudahkan terjadinya arus barang dan arus uang yang paling optimal. Itu kurang lebih filosofi dasar mengenai pengadaan modern. Bagaimana dengan kita menguasai informasi yang baik, maka kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru terhadap pengadaan barang dan jasa. Contoh, inovasi mengenai e-katalog, inovasi mengenai konsolidasi pengadaan, inovasi mengenai yang hari ini Adini dan Investri akan munculkan namanya SCF, Supply Chain Financing. Bagaimana supply chain financing itu juga akan mengefisienkan arus barang maupun arus uang. Nah, itulah contoh beberapa inovasi-inovasi pengadaan barang dan jasa yang bisa kita hasilkan kalau kita melihat pengadaan barang dan jasa dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi. Nah, hari ini Pak Roni dari LKPP akan sharing bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Bles akan cerita apa inovasi yang telah dilakukan di Pemda DKI, plus Pak Bles juga akan sampaikan bagaimana Pemda DKI
memayungi BUMD di DKI Jakarta untuk mulai melakukan modernisasi pengadaan sehingga pengadaan barang dan jasa bisa memberikan value yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan inisiasi acara seperti ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu sekalian untuk melihat apa celah-celah inovasi dan peluang yang bisa kita lakukan, namun tetap dalam tata kelola regulasi yang diharapkan. Oleh sebab itu, ada satu poin yang menarik, yaitu konteks kebijakan pengadaan barang dan jasa. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa membangun sebuah kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mendorong terciptanya modernisasi pengadaan. Seberapa siapkah kita untuk mengadopsi pengadaan barang dan jasa yang modern, di mana sekarang sudah menjadi tren dunia yang sangat pesat di banyak tempat. Banyak perusahaan bahkan di Asia Pasifik ya, untuk meningkatkan EBITDA ternyata lebih mudah dengan mereformasi pengadaannya dibandingkan dengan mencari sales baru. Ini fenomena yang menarik yang mungkin kita bisa mulai berdiskusi di forum pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah kita bisa kumpul, kita bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa merasakan manfaat yang maksimal dari acara ini. Terima kasih, selamat mengikuti diskusi di dalam Procurement Talk dan semoga bisa dimanfaatkan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Selamat pagi, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sony Sumarsono yang telah memberikan sapaan hangat terkait dengan acara pada pagi hari ini, yakni Procurement Talks 2020 yang mengambil tema Procurement Modernization for Better Value. Boleh sekali tepuk tangan yang paling keren untuk Bapak Sony Sumarsono. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama. Kita akan bersiap mendengarkan inspirasi dari dua orang keynote speaker yang siap berbagi dengan Anda semua. Yang pertama, kita akan menghadirkan seorang keynote speaker. Beliau adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yakni Dr. Insinyur Roni Dwi Susanto MSI. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Insinyur Roni Dwi Susanto MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sony Sumarsono, Pak Gres Medan, Pak Yogi, Pak Andreas, Pak Tarto, dan teman-teman semua yang hadir di acara pagi ini. Mungkin saya baru pertama bergabung dengan acara Procurement Talk di 2020 atau 2020 hari ini. Saya baru bergabung di LKPP bulan Januari, 25 Januari tepatnya 2019. Sebelumnya saya dari kantor sebelahnya di Komnas selaku deputi dan inspektur utama. Sebelumnya lagi saya di kantor sebelahnya juga di Desa Kuningan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah merebaknya kekhawatiran kita terhadap virus corona, kita masih bisa berani untuk melakukan pertemuan dan tidak panik. Karena saya khawatir tiba-tiba nanti orang panik, semua dibatalkan. Kemarin kami punya acara di Batam, lanjut saya bilang terus. Alhamdulillah tidak usah peserta dari seluruh Jakarta hadir di Batam, walaupun Batamnya sepi. Terasa sekali oleh mereka Bapak Ibu kepanikan itu.
Bali dengan Pak Bles 2 minggu yang lalu Pak Bles ya, Bali sudah betul-betul seperti liburan, orangnya keluar semua, Balinya sepi, tidak seperti biasanya. 3 minggu sebelumnya saya di sana bersama Gapesindo, kalau bikin skala 100 biasanya ramai itu 70%, 2 minggu yang lalu sudah 30%. Dan alhamdulillah kita diberi nasihat silaturahmi sehingga kita kekhawatiran itu dengan kita tetap bersilaturahmi mudah-mudahan saling menguatkan dan kita terhindar dari segala kegalauan dan ketakutan terhadap virus corona, bukan untuk sombong bahwa kita terbebas, tapi untuk kita tetap waspada dan hati-hati. Bukan itu yang saya hormati, akan menyampaikan beberapa poin terhadap apa yang kami LKPP, mungkin Bapak Ibu di BUMN, BUMD sudah paham bahwa LKPP adalah lembaga satu-satunya yang bertugas menyusun kebijakan dan pengembangan strategi pengadaan barang jasa pemerintah. Dan tanggung jawab kami langsung pada Presiden, berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Pembangunan Nasional. Kenapa? Kami BPE dan BG bekerja dengan Bappenas karena proses penyaluran anggaran dengan satu ekosistem pengadaan, di mana harus saling terkait dan kami menginformasikan kepada perencana proses apa yang akan terjadi di pemerintah di dalam proses pengadaan. Misalkan di bulan November kemarin kami rapornas, ternyata 31,7 triliun anggaran konstruksi baru tender di bulan November. Bapak Ibu bisa bayangkan tender di bulan November untuk konstruksi. Pekerjaannya tidak mungkin selesai 1 bulan, tapi berani tender. Mungkin lebih nekat dari BUMN. Nanti pekerjaannya kalau selesai 100% bayar. Atau ada yang sebenarnya mundur 50 hari, itu tambah lagi sekian hari. Di dalam pekerjaan kita tidak membahas boleh berapa hari mundurnya. Tapi kalau dari awal punya rencana untuk bikin kontrak nanti diperpanjang, sudah salah dalam strategi kontraknya. Next slide, mungkin kita tolong agar saya tidak kemana-mana bicaranya. Ini yang informasi pengadaan untuk procurement for better value. Kita dulu hanya sebagai pelayanan, panitia pengadaan tolong diadakan ini perusahaan dalam RKP-nya butuh paling tidak mobil ya, jenisnya ini. Tidak lagi berpikir nanti Pak mobil ini sebenarnya tidak sesuai, tidak cocok untuk lokasi di lapangan yang kita punya perusahaan. Itu nanti sekarang kita berubah dari pelayanan menjadi taktikal, tapi bukan menjadi strategi. Bapak Ibu kalau saat menyusun RKP bisa berkomunikasi dengan teman-teman pengadaan. Kira-kira kita butuhnya saat ini seperti apa ya yang tahun lalu? Baiknya apa? Teman-teman pengadaan bisa diajak konsultasi dalam rangka menyusun rencana perjalanan dengan perusahaan. Ini yang harapan kami ke depan sehingga kami memperbaiki dari segala aspek sistem. Nanti kita sudah akan 4 pilar untuk transformasi pengadaannya. Next slide. Ini kerangka Perpres 16 bahwa pengadaan itu pasti tujuannya kalau kami pemerintah meningkatkan layanan publik, meningkatkan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kenapa perekonomian nasional menjadi penting? Karena saat ini masih banyak sekali produk impor yang dibeli oleh pemerintah. Saat ini Bapak Ibu, barang katalog kami ada, tapi beberapa komoditi penyedia sudah mulai tidak berani melayani. Karena apa? Harganya sudah naik, terutama untuk sebagai bahan baku impor. Stok ada tapi harganya sudah naik. Mereka sudah minta untuk koordinasi dengan kami, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kalau barang itu dibutuhkan ada katalog, tujuannya untuk menyelamatkan orang, harganya di atas katalog sedang. Kecuali mereka menyimpan barang itu untuk tujuan agar harganya naik. Itu lain lagi. Kecuali memang bahan bakunya masuk ke kita berikan warning tidak bisa masuk sehingga tidak bisa produksi karena bahan baku kan juga masih dari luar. Sehingga sangat penting sekali pengembangan perekonomian nasional untuk mendukung produk dalam negeri. Tidak hanya investasi mereka di sini, tapi ini juga tidak selain UMKM dan industri kreatif. Perekonomian daerah dan pengembangan katalog apa ini termasuk orang daerah mungkin sampai 2024 atau ya nanti jadi orang daerah beneran. Karena pusat akan pindah ke Kalimantan. Jadi Pak Presiden akan menikmati nanti sebagai orang daerah. Katalog lokal yang dikembangkan dan kami tidak malu belajar ke Pak Pres. Kami saling belajar.
mereka harus turut dari awal, mulai dari perencanaan pengadaan sampai nanti dengan surat terjemah. Tidak hanya pakai sistemnya saja untuk mengumumkan, tidak. Kami melarang hanya pakai SPSE-nya, tapi sirupnya juga mulai diikutin. Sistem informasi rencana umum pengadaan. SPSE-nya nanti bagaimana menindaklanjuti rencana pengadaan menjadi eksekusi di pemilihan penyedia. Next slide. Ini untuk UKBPJ Bapak Ibu, di Parti 14 sebagai unit kerja pengadaan barang dan jasa, kami ada 9 variabel untuk melihat tingkat kematangan. Mulai dari esensi, inisiasi, esensi sampai nanti menjadi UKBPJ yang sifatnya proaktif sampai menjadi unggul. Kalau 9 variabel terpenuhi, mereka akan menjadi UKBPJ yang level 3, ada 9 variabel yang di situ bisa memberikan masukan. SDM-nya sudah kompeten, teknologinya sudah bagus, kemudian kelembagaannya sudah established, tidak ad hoc lagi, sudah struktural. Dan harapannya dengan proaktif ini tadi kita bisa strategik, teman-teman UKBPJ tidak menjadi kleren, tidak teknikal lagi, tapi menjadi bagian proses untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. BUMN, BUMD juga saya kira begitu. Polri akan ada, Pak Gles, Pak Sony, sudah dibentuk Biro Ada namanya. Karena mereka di luar struktur strategi dibuatkan ASN, sehingga fungsional pengadaannya pun tidak bisa ikut kepada LKPP. Kami punya fungsional pengelola pengadaan seluruh Indonesia yang diorganisasikan oleh KPP, dan di Polri, TNI otomatis tidak bisa, dan mereka akan bikin sendiri fungsional pengadaan di lingkungan Polri walaupun sertifikatnya sudah dari LKPP. Jadi kolaborasi sangat penting. Menhan itu membuat peraturan sendiri di luar Perpres 16. Untuk kontrak jangka panjang mereka boleh kontrak di atas 5 tahun juga boleh. Next slide. Di dalam pengembangan ini pasti tidak akan lepas dari 4 pilar. 4 pilar itu kita mulai dari, kalau saya bicara selalu ada mulai dari tata negara, tata krama, tata laksana sampai nanti aspek lainnya. Jadi institutional frameworknya seperti apa? Regulasi yang kami bikin dari Perpres 54 ke Perpres 16 harapannya menjadi lebih sederhana dan mudah untuk mencapai tujuan. Kami tidak berharap regulasi itu bagaimana caranya menjadi susah orang mencapai tujuan. Pengadaan yang tadinya sulit, Pak, sebenarnya cuma satu peserta boleh kalah dulu. Pak, barangnya nyebut merek boleh nggak, Pak? Silakan boleh nyebut merek dulu. Orang takut nyebut merek. Tapi ada ketentuannya. Kalau Bapak Ibu punya genset yang mereknya Mitsubishi, karena saya sebut tidak mereknya beneran nggak Mitsubishi. Terus ada rotornya yang rusak, Bapak Ibu ganti merek Sanyo, harganya lebih murah, Bapak pasang ya, nyambung. Sebut aja mereknya kalau Pak. Yang penting dari awal tidak ada yang saya bahwa kalau saya hubungi produsen ini, prinsipal ini nanti saya sudah hubungi. Bapak Ibu nomor 1 itu mahasiswa di pemerintah. Nomor 2 pengadaan barang dan jasa, tidak pidana korupsi yang terjadi di sana. Kalau saya di KPK waktu itu 2 tahun setengah mengkaji proses pengadaan barang dan jasa. Dulunya di pelaksanaan ada serah terima hasil, sekarang tidak. Sejak mau rencana bikin kegiatan saja sudah ada yang membuatkan tornya, dan itu gampang sekali terdeteksi. Karena sampai Bapak Ibu bikin bangunan itu bikin syarat untuk rakyat harus arsitek. Itu pasti ada perusahaan yang menyediakan diri tuh. Nanti syaratnya arsitek ya, dokumen pemilihannya, yang lainnya harus masuk. Pak, dulu mainnya di SPSG, Pak. Bentuknya dikirim pada saat orang mau daftar, setelah calon pemenangnya dia sudah masuk. Bapak Ibu sangat gampang terdeteksi dengan kasus buka open tender. Data open tender kami buka, IJB bisa lihat, KPK bisa lihat. Kami hanya dari sisi pencegahan mengingatkan. Bapak Ibu masih ada barang di katalog ada, tapi banyak penyedia yang mengajak ke Pemdanya atau kayaknya di katalog ada beli barang saya lebih murah dari perusahaan yang sama, tapi barangnya diskon yang masih lebih murah, tapi tidak di katalog. Terjadi transaksi barang itu harusnya ini. Hari ini kontrak, besok barangnya ada. Sangat gampang sekali apa tidak hukum menemukan itu. Kalau dari awal kita semua berniat bermain-main dengan pengadaan barang itu. Jadi dari sisi itu kita coba ekosistem pengadaannya dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, prosesnya sudah jalan, tapi EPM-nya belum. Jadi yang tadi sampaikan Pak Sony, sampaikan Pak Bres juga contoh. Jadi kalau beli di UMKM, Bapak Ibu tidak
APBN, keluar SPP, keluar SP2D, nanti baru kena. Belum lagi nanti pajaknya juga ditanggung lagi oleh mereka. Double restitusi pajak. Karena ada bendahara yang lebih umum. Nah ini yang harapan kami, aturan kami perbaiki, SDM di dalam organisasinya kita tingkatkan kompetensinya, kita berikan sertifikasi, terus kemudian kelembagaannya juga menjadi struktural. Setelah itu baru kita bicara procurement operation-nya. Procurement operation-nya kita sulit melakukan pemilihan penyedia dengan cara yang Bapak Ibu butuhkan. Bapak Ibu yang tahu, saya butuh barang ini kapan, waktunya kapan, lokasinya di mana. Setelah itu melakukan revisi, mulai dari katalog, toko daring, pemilihan penyedia, sampai kamu mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik, sistem pengadaan sampai AML baru kami launching, aplikasi monitoring evaluasi lokal, sehingga tidak hanya proses pengadaan tapi proses monitoring evaluasi pengadaan sampai dengan hasilnya pun perlu kami monitor lebih. Dan terakhir yang menjadi berat besar di kita saat ini adalah masalah transparansi dan integritas. Supaya kalau sistem kami belajar, masih banyak manusia-manusia pintar yang ternyata berusaha mengakali sistem ini. Ada yang dilakukan sebetulnya, kalau dulu Pak tolong berubah lagi ya, kita menjadi kalender. Karena di kami itu cepat, tapi kami itu bikin hari kalender Pak, hari kerja, jadi kami satu minggu harus libur. Bapak Ibu silakan ini bukan hari kerja itu hari Sabtu Minggu. Banyak perusahaan juga satu minggu melakukan hari kerja. Tapi kenapa kamu buat seperti itu? Ternyata pengadaan ada. Jangan bikin alasan kan hari kerja, ngumumkannya Jumat, Sabtu Minggu kalau hari kalender kan masa perusahaan itu melihat semua dokumennya. Mereka tetap manusia itu tidak ada. Jumat diumumkan dan ditutup karena berapa hari atau hari itu masih terjadi dulu. Tinggal begini hari kerja. Kalau perencanaannya sudah benar, otomatis tidak akan ada perusahaan yang dirugikan, apalagi ada sirup. Isi informasi rencana pengadaan. Presiden Impres, kami sudah melakukan surat untuk pengadaan tahun anggaran 2020, seluruh kementerian lembaga dan kementerian daerah harus selesai mengentry daftar rencana pengadaan di tahun 2020. Media bisa lihat tanpa password. Teman-teman media bisa lihat. Kira-kira nanti saya akan ikut kegiatan di mana ya? Di KL mana ya? Kegiatan karena di bidang IT, di KL mana saya akan masuk IT? Kalau saya di bidang media, saya di KL mana saya masuk media? Di web mana saya akan masuk? Pak, nanti semua bisa masuk peluang ke seluruh daerah tidak Bapak Ibu. Ada, tetap kita berdayakan pengusaha lokal, pengusaha dalam negeri. Berarti nggak boleh itu nggak boleh Bapak Ibu di atas 1 triliun untuk konstruksi, di atas 25 miliar untuk konsultan, untuk internasional kompetitif. Tetap kita buka transparansi ini, maksudnya karena di dalam EU siapapun kami tuntut mereka ingin masuk di semua harga tanpa ada threshold. Sampai saat ini kami tetap berpatokan tidak bisa, karena kami tetap harus menjadi produksi dalam negeri. Terus Pak sampaikan kepada Presiden, Pak Presiden dapat memerintahkan kami untuk mengawal di tujuan untuk produk dalam negeri dan UMKM. Tapi Bapak harus memerintahkan kementerian lembaganya untuk beli. Karena LKPP itu lembaga kebijakan, bukan lembaga pengadaan. Kecuali semua KL dikumpulkan, diadakan di LKPP semua duitnya. Kalau LKPP yang ada itu kaya raya biasanya nanti. Karena menurut saya SMA tahu saya dari LKPP kaya, kamu kan saya kalau sudah kaya. Kebayangnya itu saya sebagai logistik gitu. Ini yang salah. LKPP itu lembaga kayaknya kebijakan Bapak Ibu. Bukan LPP, bukan lembaga pengadaan. Apalagi Pak Presiden itu lembaga pelayan, bukan lembaga pengadaan Pak Presiden. Nah ini harapan kami akan membentuk semacam BUMN, BLU yang katalog kami keluarkan dari LKPP karena kami sekarang kerja dalam operasional. Kami bukan alat aku dipanggil Agagung, Jaksa juga sering panggil, Agus Raharjo yang mantan KPK pun dipanggil, Agus Prabowo yang baru selesai dengan ketua LKPP juga dipanggil untuk proses-proses katalog yang ditenggarai terjadi tidak pidana korupsi. Mas terjadi. Jadi masalah sekarang bunyinya integritas. Yang saya contohkan tadi barangnya sudah
luar kerjaan dan biasanya travel fraud itu karena dia merasionalisasi diri. Saya kan itu capek-capek, gaji saya tidak memadai dari itu saya. Sementara ada pressure dari bos saya, harus penyedia ini yang kamu pakai. Ini masih terjadi Bapak Ibu. Kalau saya cuma melayani bos saya, PPK, kalau di kementerian ada pejabat komitmen Pak ya. Tapi di atasnya lagi ada PPK juga, pejabat penikmat komitmen. Ini yang bahaya. Tapi dia bisa mempressure. Pressure itu karena ada pressure, Bapak Ibu merasionalisasi diri, terus ada yang namanya opportunity, kesempatan. Karena Bapak Ibu menjadi pokja atau Bapak Ibu yang bagian musik pengadaan. Sehingga kita itu sangat mahal, sistemnya sudah bagus, organisasinya juga bagus, regulasinya juga sudah bagus. Tapi kalau pelakunya tidak berintegritas, saya yakin akan terjadi fraud. Dan LKPP saya sampaikan kepada Presiden bersama kalau 5 tahun bisa melakukan optimalisasi atau efisiensi anggaran 150 triliun. Dari proses pengadaan di KPU bisa 64% kami saving. Tapi saya bilang kepada Presiden, Pak ini bukan pengadaannya saja yang bagus Pak, tapi perencanaan penganggarannya tidak kredibel. Jadi perencanaan penganggaran tidak kredibel menyebabkan terjadinya fraud. Terus nanti kalau ada apa-apa teman-teman pengadaannya disalahin. Di kita kan masih ada pagu anggaran dengan APN dengan harga kontrak sama, tidak pasti jadi korupsi. Padahal di negara maju, pagu anggaran itu adalah APS dan bisa menjadi nilai kontraknya. Kalau di kita Bapak Ibu bikin pagu anggaran 1 miliar, bikin APN 990, kontraknya 990 juga, pasti ini ada korupsi. Karena bisa ya APS-nya sama dengan harga kontrak. Padahal dia paling bagus kalau kita bikin penganggaran kredibel. Tidak akan jauh bedanya antara harga pagu, APS dan harga kontrak. Nah ini yang terus kita kembangkan ekosistem pengadaan. Lanjut. Agak jalannya sedikit. Ini kembangkan bisa saya lewatkan saja bagaimana kami sudah ada bagi dalam Stranas strategi nasional aksi percepatan pemberantasan korupsi. Karena tadi korupsi masih menjadi nomor 2. Karena orang-orang berpikir, Pak, perencanaan enggak, pelaksanaan enggak. Kan kerjanya selesai, Pak. Setelah selesai, kamu pelaksanaan aja udah benar, Pak. Setelah selesai, penyediaannya baru datang kami, Pak. Terima kasih sudah menjadi kerjasama. Maka Bapak kami kasih hadiah merupakan kebijakan perusahaan kami. Bapak tidak minta pun kami akan kasih. Ini bisa masuk pasal 12B yang terkait gratifikasi. Bapak, kan kami tidak minta dari awal dan kami setuju pengadaannya dengan profesional. Ini perusahaannya saja ngasih, Pak. Terus saya tanya, kalau Bapak nggak jadi pokja, nggak jadi manajer, apakah perusahaan itu akan datang kalau Bapak ngasih sesuatu? Ya enggak Pak, ya udah itu gratifikasi, simpel gratifikasi. Terus kemudian, kan saya tidak menjadi saya Pak, bos saya yang minta, saya kasih bos saya. Itu Bapak Ibu akan masuk di pasal 2, tidak pidana korupsi, Undang-Undang 31/99. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Kan saya enggak Pak. Tapi Bapak Ibu kan memperkaya orang lain. Oh iya ya Pak. Tapi kan bos saya enggak Pak. Saya memperkaya korporasi. Jadi diri sendiri, orang lain, korporasi adanya dimarahi melakukan apa, tapi yang takut bukan dimarahi. Karena dia memperkaya orang lain. Atau korporasi. Tapi harus dibuktikan bahwa itu kerugian keuangan negara dan perekonomian nasional. Hukumannya sih bisa 4 tahun, cuma bisa penjara seumur hidup. Pasal 2 ya, 2-nya hukuman mati Bapak Ibu. Kalau dalam kondisi virus corona ada bencana ini terus ada orang korupsi, ada vaksin dan sebagainya dari ketemu, itu hukuman mati ancamannya. Jadi masalah pengadaan ini jadi sangat-sangat strategis karena hampir 50% excellent Mas, 50% anggaran pemerintah yang 2.000 triliun di APBD 1.000 triliunnya itu ada di pengadaan. Di daerah dari 1.100 triliun 672 triliun di proses pengadaan barang jasa. Kementerian lembaga 572 triliun. Jadi betapa besarnya angka untuk proses pengadaan dan sangat strategis untuk mendorong perekonomian nasional maupun daerah. Dan tekanan ke Pak Beliau sebagai KPP juga cukup berat, saya tahu. Saya kepada KPP ada yang telepon, ya Pak, lalu Belanda datang, tolong perusahaan ini segera masuk katalog. Oh terima kasih, proses katalog tidak bisa hanya gara-gara Ratu Belanda
Tugas kami menambah produk, menambah persaingan usaha. Kami di Tipak cuma ada 3 saja rencana. Oke, perusahaan yang lain kalau masuk, saya akan bikin yang namanya marketplace. Kapan saja perusahaan lain boleh masuk untuk bisa meningkatkan persaingan usaha dan menjamin pemerintah mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Harus harga-harga tidak, harganya harus yang tepat, bukan berarti rendah. Ini yang harus saya ketur. Jadi itu menggambarkan bagaimana RPJMN, Renja, RKP, AD, Krisna itu adalah bicara tentang e-planning. Di sini e-budgeting. Procurement itu setelah e-planning, e-budgeting selesai. Tapi dengan fungsi nanti e-planning ini bisa dipengaruhi oleh procurement. Setelah ini selesai, Bapak Ibu masih ada payment. E-payment ini harapan kami ya bisa imputasinya bisa ngerti ya, e-paymentnya harusnya bisa langsung transfer. Kemudian ada e-money. Ini menjadi satu kesatuan yang harus dibangun oleh pemerintah dan BUMN. BUMN pun sangat, saya tahu bahwa itu bekerja dengan kuat, planning yang lebih kontrolin seperti itu. Dan tujuan pengadaan Bapak Ibu nomor 1 adalah base value for money. Setiap rupiah yang kita keluarkan harus menghasilkan 6 B. 1. Tepat kualitas, tepat kuantitasnya. Kemudian tepat dari sisi lokasinya, jangan sampai ada Pak Doni bangun BTS misalkan lokasinya nggak tepat. Waktunya juga harus tepat. Setelah tepat kualitas, kuantitas, jumlah, waktu, lokasi, biaya. Biaya ini tidak harus murah Bapak Ibu, kecuali tepat. Karena pekerjaannya standar, waktunya jelas, tidak ada evaluasi teknis sama sekali. Jadi kalau biayanya tepat. Paling gampang kalau Bapak Ibu beli televisi, mana yang paling bagus, Bapak Ibu kalau saya beli yang merek ini, sudah berapa tahun susah. Tapi kalau saya merek yang namanya ADW dari merek itu, merek itu bisa 10 tahun Pak, tapi harganya 3 kali lipat. Ya saya mendingan beli yang buat 10 tahun, harganya lebih mahal, tapi lebih efisien dan efektif kalau saya beli. Karena di sini ada efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, bersaing, dan terakhir harus tahu di lembaga manapun bukan juga. Next slide. Ini ada peraturan yang disampaikan oleh Pak Sony, Kementerian BUMN maupun Pergub Pemprov DKI. Ketentuan berlanjut perluasan pengadaan dan tujuan direksi. Ujungnya semua diatur oleh direksi. BLU juga demikian, tapi banyak yang takut Bapak Ibu. Kalau di kami Bapak Ibu pengadaan langsung itu 200 juta. Kalau di BUMN pasar yang besar-besar di Telkom, Pak saya mau pengadaan langsung nilainya 1 miliar, silakan. Pak kalau perusahaan kecil Pak, penjualan langsung tidak mau 200 juta, cuma 100 juta, silakan. Pak penjualan langsung kami atur tidak dibatasi nilainya, tapi syaratnya selama dirutnya menetapkan itu dan saya setuju kami akan berani melakukan penjualan langsung. Kalau di Permen 16 kan kalau penjualan langsung ada. Keadaan darurat, perintah presiden, antara yang dari presiden mendadak itu boleh benar penjualan langsung. Di BUMN diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan sendiri, tidak hanya tentang pengadaannya saja, termasuk e-payment yang Bapak Ibu punya kewenangan untuk mengatur itu. Mulai dari perencanaan bagaimana itu berkaitan dengan pengadaannya, pengadaannya Bapak Ibu kaitkan dengan pembayarannya, Bapak kaitkan dengan pajaknya, Bapak kaitkan dengan monetnya, kemudian bahwa barang yang diadakan itu seperti tadi, tepat 6 titik, kualitasnya tepat, jumlahnya tepat, lokasinya tepat, biayanya tepat, terus kemudian yang terakhir biaya, terakhir adalah penyediaannya tepat.
tadi dari organisasi, SDM-nya, teknologinya, bagaimana cara strategi operasional. Intinya kami ingin setiap rupiah yang kita keluarkan, kalau tujuan mereka jelas bisa melihat pelayanan publik, meningkatkan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dan satu lagi kebetulan Bapak Ibu masih banyak juga barang impor, sehingga walaupun dalam sudah ada sampai saya bilang sudah soal Fatul, Pak Fatul aja kita masih impor, dikumpulkan namanya dia. Sanggup nggak kemudian kebutuhan jumlah sanggup tidak sanggup. Berarti impor boleh. Dalam kami mengatur impor boleh selama produk dalam negeri tidak bisa menyediakan, atau produk dalam negeri hanya sanggup memenuhi sebagian dari kebutuhan, impor boleh. Pak, kami tahu dengan aparat penegak hukum, barang impor kualitasnya bagus harganya 100, barang lokal kualitasnya belum tentu bagus harganya 150. Bapak nyuruh saya di produk lokal, iya. Karena tambah lagi kita memastikan bahwa produk lokal produksi di dalam negeri, dibangun investasi di sana, ada tenaga kerja yang diserap, tumbuh perekonomian sekitarnya, rumah kos-kosan dan sebagainya, tumbuh penjual makanan minuman jelas itu. Selisih 50 akan terbayar dengan multiplier efek yang dimunculkan. Tapi Pak, apapun kan nggak ngerti itu, juga kami untuk berkoordinasi dengan apapun untuk menyampaikan ini loh, ada bukan hanya sekedar harga murah kok yang dicari oleh pemerintah ini. Bagaimana pengadaan ini jadi bagian dari dalam proses perekonomian nasional perekonomian daerah. Lanjut. Mohon izin agar lebih banyak sedikit dari waktu ini kebijakan yang sudah disampaikan. Kebijakan selalu saya sampaikan Bapak Ibu, saya sampaikan dalam internal KPB maupun Bapak Ibu. Setelah membaca itu ada Mas Haris, Mas ada KPB alumni. Kalau ada kebijakan kami yang menghambat pencapaian tujuan Bapak Ibu, saya jadi segera mengambil kebijakan. Tapi kebijakan itu mempercepat proses pencapaian tujuan. Kalau ada kebijakan yang malah menghambat Bapak Ibu bergerak, terus takut dan sebagainya, berarti kebijakannya nggak benar. Jangan dirubah tujuannya. Pak Sony mau ke Surabaya Pak, tapi kebijakannya Pak Sony naik kereta api, padahal meetingnya nanti siang jam 2. Kalau naik salah, ya nggak mungkin. Pak Sony terberangkat ke sana juga, tujuannya nggak tercapai, lalu uangnya habis. Jika Pak Sony boleh naik salah Pak, tambah apa lah? Jadi aturan-aturan itu dibuat oleh manusianya nggak sempurna, pasti tidak sempurna aturannya. Jadi Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan dari LKPP. Monggo anggota kami dari epicentrum nggak kalau nantinya juga memang. Tapi nanti masih dulu. Biar nanti dua iya rasain, tidak hanya pada Tuhan dan tidak pertolongan. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Insinyur Roni Dwi Susanto MSI yang telah menyampaikan pemaparannya pada pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Roni. Terima kasih atas inspirasi pertama dari keynote speaker yang telah berbagi cerita inspirasi terkait dengan tema pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan yang kedua, tentunya yang tidak kalah menarik. Kita akan segera bersiap. Beliau adalah Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kita langsung sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, dia Bapak Desmianda. Ini Pak Kepala KPP, Pak Sony, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas saya pakai jaket mungkin ya terus. Ya, setelah itu langsung. Ya, lanjut. Nah ini BPBD DKI ini adalah dia sampai hari ini masih daerah khusus Ibu. Mudah-mudahan bulan Juni sudah menjadi jalan.
ada kelebihannya, kekurangannya juga banyak. Jadi BPPBJ ini memang satu-satunya pada saat ini ya, yang UKPBJ, unit kerja Badan Jasa Pemerintahnya itu bentuk badan pelayanan. Ya, jadi kalau di daerah dulu namanya unit layanan pengadaan, dan sekarang berdasarkan Permendagri mereka ada di bawah Sekda. Ya, itulah berbedanya BPPBJ DKI dengan seluruh UKPBJ se-Indonesia. Kenapa? Ya, ini cerita yang tadi Pak Roni sampaikan. Kalau posisi di dalam dunia swasta kan namanya supply chain management, ya orang-orang di procurement, ulangi lagi, di supply chain itu biasanya posisinya adalah CEO, posisi pemimpin. Kalau mau melihat BUMD atau BUMN atau dunia swasta yang bagus, lihat aja supply chain manajemennya di mana posisinya. Kalau posisinya masih di bawah bagian umum, mohon maaf, saya juga kayak ini, pasti perusahaan itu belum efektif, belum efisien. Kenapa? Karena dunia usaha itu adalah efektif dan efisien, nyari duit. Saya nggak usah sebutin spek ya di sini, karena BUMD DKI ada juga di sini. Tapi saya perhatiin itu BUMD di DKI Jakarta sendiri belum menjadikan pengadaan barang dan jasa menjadi sesuatu kekuatan. Lah, bagaimana dengan efisiensi efektivitas? Kalau menurut peraturan pemerintah BUMD kalau sudah level DKI kan itu merupakan pemegang kekuasaan tertingginya adalah gubernur. Nanti kita lihat di sini, Jack Lee. Nah, inilah membedakan, ada satu poin yang paling penting. Kenapa di DKI Jakarta posisinya adalah kepala badan? Kenapa? Kita berhadapan dengan kepala dinas PU, berhadapan dengan kepala dinas kesehatan, setara. Tapi kalau ini pada fungsi staff, ya, jadi kepala procurement unitnya itu hanya ada dalam posisi staff. Artinya biasanya kepala biro itu adalah fungsi staff. Ya, fungsi staff itu hanya melayani. Jadi dia usul kepala dinas, saya mau menitipkan, dia akan jatuh di bawah. Tapi kalau dengan posisi kepala badan, kegiatan-kegiatan yang tidak bermutu, yang tidak sesuai dengan value formal bisa kita tolak. Saya bisa ngomong ke gubernur ini kepala dinas A, out. Ya saya nggak bilang, mungkin Bapak bisa melihat ya, akhir-akhir ini kan trennya kan kepala dinas di DKI Jakarta adalah mengundurkan diri. Ya sama-samanya karena nggak menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Ini saya cerita. DKI Jakarta dibilang silpanya besar, gitu, ya kan? Kelihatannya gede Pak, tapi duitnya nggak ada. Karena itu kenapa? Karena begitu diterapkan dengan benar-benar dan fungsi pelayanan yang begitu banget, ternyata duit yang ada tidak cukup. Makanya harus efisiensi, efektif. Bapak Ibu kalau hari-hari ini nih datang ke semua SKPD DKI, ini masih enak deh, ADW dikasih makanan. Tidak ada makanan. Makanan kenapa? Karena duitnya nggak ada. Dan itu contoh gitu. Kenapa? Karena dibikin yang benar. Jadi begitu keadaan yang dibikin yang benar, baru ketahuan, oh ternyata efektivitas efisiensi ini ternyata sasarannya bisa menyebabkan effort yang luar biasa. Saya cuma pengen bilang ini, organisasi ini saya alhamdulillah berada di tempat yang menantang, ya, DKI Jakarta ini. Di sini kita lengkap nih, ada fungsi bidang pengembangan dan pembinaan SDM, fungsi bidang hukum, fungsi bidang pengelolaan sumber sistem informasi pengadaan, dan ada unit pelaksana. Jadi persis seperti tadi Pak Kepala LKPP sampaikan. Ya, misalnya fungsi katalog itu harusnya ada di unit pelaksana teknis kalau di kita. Ya. Dan di DKI Jakarta sendiri sekarang BPPBJ itu bukan hanya melayani APBD,
Transjakarta ini, yang Riko program Pak Gubernur, itu katalognya itu pakai katalog BPPB. Nanti saya akan ngomong tentang Pergub 50. Gitu. Kenapa? Kalau nggak pakai begitu, nggak terintegrasi. Ya kan beberapa dari BUMD itu menggunakan PMD. Atau ada juga yang menggunakan kewajiban, ya kan, kewajiban. Sehingga fungsi BPPB mungkin juga nanti ke depan itu akan lebih besar, tidak hanya APBD saja, tapi dia juga harusnya melayani fungsi pengadaan barang dan jasa, nggak lagi pakai P, ya. Karena di mana dia mau melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini pernah kejadian di salah satu BUMD DKI dan Bapak Ibu pernah baca koran dan sebagainya. Wah, ini bermasalah, kan keputusan direksi gitu. Iya benar, keputusan direksi. Tapi di mana-mana prinsip pengadaan barangnya seluruh dunia masih sama. Mentang-mentang keputusan direksi bisa saya tanya-tanya gitu? Enggak. Nah, Bapak boleh lihat di berita koran ada salah satu BUMD DKI yang saya gini-gini, ini procurement law-nya dari mana? Mentang-mentang keputusan direksi, berarti prinsip-prinsip pengadaannya ditabrak. Tidak bisa, Pak. Mentang-mentang blesnya dari adalah kepala BPPBJ yang notabene pengadaannya hanya APBD pemerintah, berarti tidak boleh ngomong tentang pengadaan di BUMD. Nggak bisa, salah prinsipnya. Dan itu juga seperti Pak Arto disampaikan. Kalau kita sudah di pengadaan dengan potongan, melihat korupsi itu, melihatnya itu tahu di korupsi ini nggak, korupsi itu tipis. Ya. Jadi yang penting itu adalah integrasi dengan proses pengadaan. Jadi kan pengadaan itu tidak bisa stop hanya pengurusan, tidak bisa. Tapi dia harus integrasi. Memang kita di sini sudah tidak hukum. Di DKI ada di hukum, iya. Tapi begitu ngomong tentang hukum pengadaan, bicara tentang hukum kontrak, kemudian kontrak lain dan seterusnya, ya nggak cukup dengan gelar sarjana hukum. Gitu. Karena ini banyak hal. Saya sendiri jujur kalau ditanya, saya ini sekolahnya nggak sekolah masuk kecil, salah jurusan. Saya itu teknik lingkungan. Kamu sesuai kalau ini. Ya. Jadi kalau saya ada sendiri aja, tidak ada. Saya hanya sertifikasi. Tetapi jiwa kita lama-lama sudah. Coba kita lihat. Ini ilustrasi data di APBD 2019. Ini cerita tentang pengadaan langsung. Ya, coba lihat. Paket pengadaan langsung saja 1 triliun. Nih, Bapak Ibu. Pengadaan langsung yang di bawah 50 juta. Ulang di bawah 200 juta, tapi lebih banyak di bawah 50 juta. Yang paling besar itu adalah makanan dan minum konsumsi. Di 2019 itu 800 miliar. Kalau bicara makanan minum konsumsi 800 miliar, Bapak Ibu, kalau ini dikuasai oleh kartel, PTA, PTB, PTC, bagi 3 perusahaan. Dulu di DKI saya cuma 3, PTA, PTB, PTC, 800 miliar makanan minum apa? Kira-kira enak nggak? Enak. Saya kepala badan kayaknya dari pengusaha makanan minum. Kalau cuma makanan minum begini, setahun 200 miliar. Keuntungan dari konsumsi seperti ini 40%. Jadi saya itu kalau saya kepala badan, saya berhenti, saya main di sini, saya jadi pengusaha. Tapi kan 3 dari before, yang 3 ya, before 3 pengusaha yang main di makanan minum DKI, PTA, PTB, PTC, kurang lebih 200 miliar, keuntungan 40%, berarti saya bilang kurang lebih kalau 40% berarti kurang lebih 80 miliar setahun. Lebih dari pengusaha daripada jadi kepala BPP, hal apa lagi? Nah, hal enggak korupsi Pak, Bu, tapi kebijakannya ini tidak berpihak. Kenapa? Karena SPJ itu tadi kalau di DKI itu selalu gimana cara pembayaran? Gimana SPJ-nya? Jadi tempo 1 bulan, 3 bulan, saya nggak masalah. Tempo 3 bulan, tempo setahun.
tahun masa saya dapat 200 miliar nggak masalah. Tinggal bunga pabriknya berapa 200% saja. Tapi kebijakannya tidak berpihak. Ini contoh ini. Karena tidak langsung. Yang tidak mengalami proses standar, yang nggak pakai macam-macam, yang langsung pesen. Lalu lagi fenomena perusahaan bendera. Masa kita yang akapnya ada mie di depan kantor kita, di depan kantor kita enak, pasti enak. Kita pakai beberapa, oke, sih, makan. Tapi yang sedikit ini kita telah mie, ada perusahaan bendera juga. Yang spesial sedikit, harga mie harusnya cuma 15.000, karena ada perusahaan sedikit jadi 20.000. Terpaksa, bukan enak. Kondisi keuangan negara kita saat ini mempertanggungjawabkan yang tidak begitu. Tukang mie nggak senang-senang aja. Perusahaan bendera senang-senang aja. Selain itu kita harus melihat ini kalau ada perusahaan bendera ada fee. Ya, fee-nya ini main fee. Dan ini saya bisa bilang nanti kalau KPK itu juga KPK kadang-kadang lihat ini. Padahal itu ada kasus ini. Coba fee itu biasanya 3 sampai 5%. 3% dari 100 miliar berapa? 10% 80 miliar, 1% 80 miliar, berarti sekitar 24 miliar itu ada duitnya. Saya pensiun 10 tahun lagi itu, nyampe nggak saya dapat 20 miliar dalam 10 tahun? Belum tentu. Mendingan saya tipu saya. Ada susahnya usaha mereka. Cuma bikin situ, bikin NPWP dan seterusnya. Udah 3%. Tinggal berbagi dengan SAP-nya. 2,5% ya, berbagi. Saya dapat 2,5%. Masih mau tak? Sangat tahu. Itu fakta yang terjadi pada hari ini. Sama kaitannya dengan BUMD DKI. BUMD DKI itu pasti ada APBD yang masuk sampai hari ini. Jadi dia tidak melalui tahunan kan? BUMD A bikin pengadaan ATK, BUMD B bikin pengadaan ATK, BUMD C bikin pengadaan ATK. Yang dibeli sama, pulpennya, liner di survei, kami dalam satu survei pasar di Gramedia harganya 25 hari ini. Ya, dibelilah, dibuatlah pengadaan liner 25.000, dibeli 25.000. Melanggar ya? Enggak. Ya harus secara negara enggak. Kalau belinya 1 tahun, belinya 2 tahun, belinya setiap minggu yang dia beli harga 20.000. Pasti ada fee di sana. Bolehnya 1 biji ya harga 20.000. Tapi kalau belinya setiap beli 1 tahun, SKPD beli 1 tahun dan semuanya beli, sekarang kalau ini kita katakan 11 ke 24.000, 11.000 itu udah dapat komisi. Tadi konsolidasi dan sebagainya. Bukan betul lah, konsolidasi itu waktu itu kebetulan kami yang pertama kali, jadi ada satu pasal di kita studi dulu bahwa kita didorong untuk melakukan konsolidasi. Hanya tidak satu pasal untuk ini nggak ada apa-apa. Coba, ternyata sangat efisien. Saya mau mesin fotokopi kita yang biasanya 7,5 juta, ya 1,7 juta. Dengan adanya konsolidasi cuma tinggal 2,5 juta. Dan berapa hari ini? Secara rata-rata efisiensinya 40%. Hebat nggak? Hebat. Tapi yang menangis sudah banyak. Dan bukan langsung. Ya maaf ya, ini nggak banyak yang diikut di level bawah. Bukan karena sedih pak. Ya sekitar efisiensi fotokopi ada 500.000 kan kalau yang di Selatan. Saya tidak sama aku betul. Itu kayak langsung. Dan sampai hari ini masih terjadi. Begitu saya bikin di order, nah, coba lihat. Ya, ingat tadi untuk mewujudkan PBJ dalam lingkaran belanja, saya bisa mengatakan aja. Ya, kita lakukan mobilisasi perangkat. Hari ini, Bapak Ibu masih gaya tadi itu pakai bendera, pakai apa? Itu betul. Saya kadang-kadang bingung dengan bendera ATK aja. ATK kamu di mana? Di BUMD A, saya nggak perlu menyebut spekta. BUMD A apa? Kita mesti tanya dulu. Jangan tanya 25 juta. Itu BUMD A di DKI. ATK 25 juta. Kamu tanya, halo saya sebut.
Mending kalau outputnya ada yang maling. Outputnya bukan 25 harganya 9 atau 25 ribu. Gue bilang, terus kalau gue bikin tahu di mana? Di bawah direktur keuangan. Oh, ya. Ya Pak, begitu kekurangan duit ada di bawah direktur, saya bisa yakini bahwa dia bukan pemegang kemungkinan besar tidak efektif, tidak efisien. Karena perusahaan yang efektif, efisien lah hari ini. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar berkembang dengan adanya ya. Nanti kita bicara lagi ke next. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, kalau total menjadi 5. Ini kita ada satu kebutuhan. 3 tidak perlu beli bis, tapi jasa layanannya yang disediakan. Begitu dia beli bis, berapa investasi yang harus disediakan dan sebagainya. Berapa keterlibatan masyarakat dan seterusnya. Tapi dengan ini, kita bikin sistem yang terlibat sampai ke pengusaha bisnis kecil yang kita bayar adalah jasa. Apa efek yang terjadi? Orang tidak perlu lagi berhubungan dengan setoran karena kilometer rupiahnya kita bayar. Semua aspeknya kita tentukan. Standar minimal kita tentukan. Si driver yang menerima pembayaran setiap bulan pasti. Jadi mau penumpang yang 1, penumpang yang 2, mau penuh, mau kagak. Jadi nanti dengan adanya seperti ini, tidak ada lagi orang bergantungan di dalam bis uang. Begitu dia sudah berubah, tidak ada lagi yang setoran. Karena lihat tuh, di DKI Jakarta hari ini masih ada metro mini yang model duduknya di samping, remnya blong, sopirnya kabelnya SIM, hari gini gitu. Nah, kita gantikan dengan bisnis label khas Jakarta yang berkualitas. Anda bisa lihat ya, nah itu EBR yang gratis kan. Saya suka berangkat kalau ke Senayan mau makan di Senayan, di depan balai kota dengan naik gratis. GR 01 naik bisa terus. Dan semua kita tahu. Jadi kebijakan Pak yang harus berpihak. Itu tadi saya bilang tadi di saya mulai 800 miliar kalau kebijakan tidak berpihak akan juga terjadi korupsi. Bagaimana supaya tidak terjadi korupsi? Kita sebar persaingan seluas-luasnya. Nah, inilah yang kita pakai dengan sistem e-order. UMKM sebenarnya lebih pada usaha mikro. Masalahnya usaha mikro apa? Duit. Usaha mikro di mana-mana pasti masalahnya adalah duit. Anda beli mie, beli gorengan, beli nasi goreng, selalu harus bayar. Itu bayar. Kenapa? Tunda sampai 1 minggu. Bisa nggak? Modal-modal cuma 3 juta, 10 juta, paling banyak disuruh dibayarnya nanti minggu depan, bisa nggak ya? Jadi keuangannya adalah tata bayaran. Nah, saya yang membanggakan order bukan produk. Di mana-mana saat ini pengembangan BUMN selalu digunakan adalah produk. Kenapa? Pengalaman kami yang paling penting adalah cara bayar. Siapa? Bank. Harus bank. Benar DKI adalah DKI. Saya rasa bahwa DKI itu sistem. Tetapi ini maaf ya, saya dilanjut juga ya. Kalau Tokopedia dan seterusnya kan ada sekarang itu lah. Baik nggak? Tapi kali ini pemerintah, karena pemerintah harus gratis. Makanya DKI Jakarta tidak mau, ini tidak bersinggung ya, dari prospek tidak mau saya bekerja sama dengan apa? Tokopedia tidak bisa. Itu sistem harus dikuasai oleh pemerintah, karena itu membantu usaha kecil, mikro. Jangan kemudian dikasih lagi 3%, 5% itu ya free of charge. Terus apa cara pembayarannya? Maksimal 3 hari. Jadi SKPD di DKI Jakarta itu kena KPI. Kalau dia tidak bayar dalam 3 hari, kita ada namanya tunjangan kinerja daerah. Kepala SKPD-nya tidak kosong. Jadi kita jadikan KPI itu 3 hari harus bayar. Nggak bayar tunjangan kamu saya potong. Memang harus begitu. Pegawai negeri ini udah terlalu lama tidurnya, makanya dibangunkan dengan cara-cara seperti pokoknya 3 hari. Kenapa? Ada orang yang berkata, Pak, boleh nggak 1 bulan? Kalau memang 1 bulan, masalah kita di PPA, PPD, C. Saya tahu di usaha kalau 200 miliar setahun, ya saya juga bayar berapa? Biar di
tahun udah apa? Nggak bayar benar. Justru itu Pak. Nah, kita pakai kerjasama dengan Bank DKI yaitu PMDB maksimal jadi banyak yang akan dibayar. Satu kedua, dia berhubung nasabah itu seperti berhubung binatang di kebun binatang. Udah tidak masuk. Di dalam video dikasih kredit itu banyak berapa? Tidak. Cuma tinggal mau batal. Jadi saya dengan direktur Bank itu ya komit. Kalau nggak komit, ya jangan komit. Makanya itulah dia mesti menjadi pasar. Nah, makanya ini membantu kita untuk itu. Pokoknya kalau membayar ngomong UMKM, kalau ceritanya belum membayar ADS, nggak ADS. Nah, di sini kita buatnya, kita bikin, kita paksa, ya harus jadi. Ya itu karena di DKI harus. Kemudian juga kita buat keadilan, prinsip keadilan. Karena dipakai duit pemerintah jadi keadilan. Ya daripada dia harus kembali lagi sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selama ini orang untuk ikut keadilan dari pemerintah, yang begini bisa tetap di depan kantor kita ikut keadilan pemerintah? Tidak bisa. Tapi dengan order bisa. Yang penting dia cuma punya MP. Dan sekarang gratis. Bagaimana dengan internet? Kita tidak sabar, kita yang datangin. Kita datang dan cukup selesai. Cukup punya dana cukup. Karena kita usaha apa? Seorang Pak, ini nanti bagaimana di korupsi? Korupsi gorengan 10 biji. Kita lihat penjelasan. Ada korupsi bisa. Karena terjadi fraud pasti ada. Tetapi karena persaingan dari ribuan, ada yang terjadi. Kita saja suruh bersaing. Ini nasi goreng A ada 20.000, nasi goreng B ada 15.000, nasi goreng C pakai rambut 12.000 kan? Jadi karena bersaing, akhirnya memperlukan pasar. Jadi berapa? Apalagi kalau membayar karena jadi kita sekarang sistem PR. Awal-awal itu juga DKI punya prinsip kemarin itu POC ya. Terus ada 36 kali panen selama setahun. Jadi semua kami semua kita paksa untuk diorder. Jadi hari ini tidak ada lagi jualan di pasar, cukup online. Tapi kita pindahkan pasar online ini pada pasar pemerintah yang selama ini tidak tersentuh harga cepat. Maka masyarakat dengan Gojek, GoFood tidak. Kita tidak ini yang pindah. Begitu ya. Nah, targetnya saat ini bukan targetnya itu ada sekitar 45.000. UMKM sekarang baru 400. Pengembangan lagi, ini yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi yang ini banyak yang disebut dengan blockchain. Kalau mereka sudah pasti hidup di situ, misalnya saya mie ayam AA, hidup saya jadi dalam mie ayam AA, mungkin lagi saya nggak ada dalam mie ayam AA, sampai besok malam. Berarti kalau saya tahu sebenarnya itu lah, saya berhidup di mie ayam AA, mau nggak saya bohong? Nggak mungkin. Harganya pasti. Blockchain begitu pesan sudah ya, saya barang dulu. Jadi blockchain kita kunci. Nanti pendidikan kecil UKM-nya naik kelas. Jadi kalau lagi kalau nanti saya akan mengubah mungkin dari 3 hari, saya akan mengubah menjadi 3 jam. Jadi untuk pertama 3 hari Pak. Terus kemudian keberpihakan dari 800 miliar kita wajibkan 30% finansial harus di komplain. Karena bertujuan karena mereka masih kayak 1, dari 2, dari 3, masih ada 30%. Jadi 800, 30% berarti kita 200 miliar itu wajib di komplain. Begitu menjadi sukses, kita 100%. Nah begitu ini sukses, nanti udah tahu ini terjadi daya benar, yang apa-apa dan lain-lain. Kita blockchain dari pembayaran 3 hari kita bikin menjadi 3 jam. Yang ada di DKI seperti contoh hari ini di DKI betul tidak ada karena cepat sekali bayarnya 3 jam selesai. Di mana-mana di Indonesia ini pemerintah daerah masalah apa? Penyekapan. Salah satunya simpulnya adalah pengadaan barang dan ini langsung cepat. Seorang gubernur mau tahu berapa dari langsung untuk pengadaan tidak ada apa-apa hari ini karena semua dilakukan secara manual. Tapi dengan sistem kita tahu hari ini belanja
Dan kebanyakan kata seperti ini semua orang ini. Nah, inilah BUMD harus sinergi. Saya bilang sinergi BUMD terjadi dengan masyarakat ya. Terjadi dengan LTKI, dengan food station, dengan Polisindo, kemudian dengan daerah. Kita KDP itu 30.000 1 kilo daging, itu kan subsidi pemerintah juga. Tapi kalau pengadaan dana jasa 110.000 free trial competition, mau nggak? Sangat mau. Kalau ini beli, terintervensi nggak pasar? Terintervensi. Siapa jagoan yang mampu mengalahkan pemerintah DKI dalam bayar? Tidak ada. Kalau mana yang bisa? Tidak ada. Karena bayar ini beli di 25 pakai asuhan, 27 rumah sakit daerah wajib pakai order dengan harga pasar, gitu. Terintervensi nggak pasar? Ada nggak pemain yang mau berani naik? Makanya stabilitas pangan di DKI alhamdulillah stabil. Kenapa? Siapa yang berani berkata pada pemerintah dalam hal pembayaran? Kepastian pembayaran itu yang penting hari ini, betul nggak? Di mana-mana kita sudah sering tahu, bukan how to pay, tapi bagaimana how to pay. Semua pengusaha ada itu memproduksi sesuatu gampang, tapi bayarannya bagaimana? Tata cara pembayaran, dibayar lunaskah, dibayar seminggu kan, dibayar 3 bulan kan, dibayar cicilan, itu akan menentukan bagaimana harga itu. Semakin cepat, ya orang memproduksi sesuatu kan jadi terbaik kan betul kan? Oke, gua kasih diskon sekian, kita terima. Oke, kita kasih waktu 3 jam. Nah inilah prinsip-prinsip pengadaan yang harusnya juga terjadi. Yaitu karena ini kita sinergis. Nah tentunya pemerintah di mana harus mendorong sehingga BUMD di DKI Jakarta itu sinergis, bukan sekedar balap lari, sepeda dan seterusnya. Tapi merupakan satu kesatuan sistem. Nah ini jadi meniko nih, karena Jakarta, ada ya, Jakarta di sini. Ya, juga kenyang nih sampai Jakarta, ya kan? Ya, waktu saya juga ya. Tahu nggak? Anak buah saya aja sampai disambut berangkat Jakarta. Jadi saya juga berbahagia, anak buah saya banyak sekali sambut. Kemarin ada salah satu BUMD nanya, kalau cari anak buah lu berapa? Saya tanya, manajer lu berapa dia? Ya, dia gue jadi 30 juta. Lu berapa dia? Ada di 20 juta. Tuh, anak kecil digaji 20 juta. Apa manajer lu? Ini salah satunya nih. Disambutnya dia Pak. Jadi DKI yang melatih dia sampai jadi, tapi nggak apa-apa biaya maju gitu. Karena kita juga sekarang di LPS itu sudah mengembangkan ada sebetulnya agen pengadaan. Nah ini kita tinggal tunggu kebijakannya. Kita sudah membentuk sekarang. Gajinya 13 juta sekarang. Karena kita sebagai tenaga ahli, kenapa sertifikatnya begini? Ahli pengadaan kompetensi. Kenapa? Jangan terlalu kita itu tidak korupsi dan sebagainya. Tapi juga harus profesional. Salah satu profesional dan bayarannya harus bagus. Sehingga orang berebutan menjadi ahli pengadaan. Nggak lagi zamannya pengadaan itu situs-situs kantor. Di bagaimana? Saya contoh ya, salah satu kejadian orang balap. Oke, sekian triliun, ini Pak Roni lebih tahu. Kamu, saya tanya kan waktu itu, ASEAN Games mantan pemindahnya ada 8. Kok kamu dari kantor kasus kayak gitu? Ya, Pak, ini dari kantor bukan karena kami jujur. Sombongannya cuma 8 juta, bagi kami. Terus, ya saya ulangi, kami ulangi, jadi selalu kami. Sombongannya cuma 8 juta, bagi kami. Proyeknya 1,8 triliun kalau nggak salah. Itu cuma waktu nggak bisa. Ini cerita aja, profesi pengadaan itu harus profesional, membuat orang datang. Kalau untuk profesional, bayarnya lebih bagus. Pengacara, akuntan, dan sebagainya. Ini kebijakan yang kita lanjut sedikit. Lanjut. Nah ini pengadaan dasar di DKI Jakarta. Jadi ada yang paling penting, saya minta kamu sedikit. Mengadopsi best practice pengadaan. Jadi ini yang juga bahwa dia bagaimana? BUMD harus ini mengadopsi best practice itu kan tentang mengikuti keputusan direksi, bisa mengawal prinsip pengadaan, bisa prinsip pengadaan mengikuti
kemudian kalau ibu banyak orang saya ngomong lah. Jadi saya pernah disebut Pak Gubernur itu kalau bukan bidang itu dia ngomong, ini bidang saya Pak. Saya bilang itu betul, saya bilang begitu. Sehingga orang tahu, oh saya ada racun di dalam disebut. Saya sampaikan. Memalukan kalau sampai Pak Gubernur salah ngomong, gara-gara bisikan tidak benar. Saya sampaikan itu tidak saya, bukan pemerintah saya. Prinsip pengadaan itu saya Pak. Saya bilang. Hadir? Ya, jadi dengan dikeluarkan yang begitu ini memang harus dipaksa. Ya, ini memang pada masa kita akan membuat rekoneksi tentang kebijakan pengadaan. Ini kita dorong, kita bagikan. Jadi memang pemerintah harus begini Pak. Kemudian ada profesionalisasi melalui pengadaan. Mungkin nanti KPP bisa lebih berkembang lagi bukan hanya pemerintah, tapi lebih kepada kebijakan pengadaan. Jadi akhirnya pengadaan itu depan harus begitu. Saya sekarang malu ya, puluhan tahun masih pay aja pemerintah. Alih pengadaan berita padahal saya kayaknya sudah main ke KPBU, main investasi dan seterusnya, kayaknya udah harusnya saya hapus tuh pay-nya gitu. Jadi ahli pengadaan, gitu. Kemudian pelonggaran pengadaan model dan kelanjutan ya harus pakai sistem. Jangan lagi kayak zaman dahulu masih begitu-begitu aja. Ini harus kita pakai itu market. Setuju? Ya, selesai. Kemudian pemerintah PKDR, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Bapak Presidennya untuk tak tempat, karena saatnya akan ada penyerahan cendrawata kepada keynote speaker. Kami juga mengundang kepada Bapak Dr. Insinyur Roni Dwi Susanto untuk naik atas panggung, dan juga kami mengundang kepada perwakilan dari ADW dan DPSI, Bapak Sony Sumarsono, Bapak Antarisa, dan juga Bapak Salman Baharudin untuk maju ke depan dan menyerahkan cendrawata kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak pembicara yang telah berbagi pada pagi hari ini. Dan cendrawata yang pertama akan langsung diberikan oleh Bapak Sony Sumarsono kepada Bapak. Sini Pak, sini Pak. Mana? Di situ. Pak. Tahan Pak. Oke Pak. Oke. Ya. Selanjutnya yang kedua akan diberikan oleh Bapak Salman Baharudin kepada Bapak Lesmianda. Siap, terima kasih. Kami persilakan Bapak untuk sejajar berfoto bersama dan akan langsung diabadikan oleh dokumentasi sebagai tanda bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial. Telah disampaikan sebuah sesi yang sangat luar biasa, dan inilah dia dua keynote speaker, kemudian perwakilan dari ADW dan juga investasi. Berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah. Terima kasih. Kami silakan kembali kepada para narasumber dan juga perwakilan dari ADW dan investasi untuk kembali kursi yang telah disediakan. Baiklah, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita sudah selesai menyimak sesi yang pertama dari dua orang keynote speaker yang telah berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan sesaat lagi kita akan memasuki sesi yang kedua yang sangat interaktif, yang sangat hangat. Tentunya akan menghadirkan 3 orang panelis yang siap berbagi dengan Anda. Sebelumnya kami ucapkan kembali terima kasih kepada keynote speaker yang telah berbagi di sesi sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Roni Dwi Susanto MSI dari LKPP, dan terima kasih kepada Bapak Lesmianda
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Pemprov DKI Jakarta. Selamat melanjutkan aktivitas dan terima kasih telah berbagi pengalaman cerita pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, sudah siap memasuki sesi yang kedua? Sudah? Oke, sebelum kita masuk pada sesi yang kedua, saya pengen tanya dulu kabarnya terlebih dahulu ya, agar bersama-sama siap mendengarkan dan menyimak sesi yang sangat menarik. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya. Sudah siap, kita akan bersiap pada sesi panelis kali ini. Kita akan menghadirkan 3 orang panelis dan akan langsung dipandu oleh seorang moderator. Siapa saja mereka yang akan berbagi pada kita di pagi hari ini? Yang pertama adalah Bapak Jody Hernadi dari PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua ada Bapak M. Jamil dari PT Semen Batu Raja. Yang ketiga ada Bapak Edi Prastio dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Untuk profil lengkapnya nanti akan langsung disampaikan oleh moderator. Dan moderator kita yang luar biasa yang siap memandu sesi dengan sangat hangat interaktif adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi S1 di Teknik Geologi Universitas Trisakti, kemudian menyelesaikan studi master di Master Teknik Rekayasa Penambangan ITB. Beliau adalah seorang yang sangat ahli di beberapa bidang, di antaranya adalah procurement dan supply chain management, yang kedua project management, yang ketiga leadership and organization development, yang keempat performance management, yang kelima enterprise risk management, dan saat ini beliau menjabat sebagai creative leader ADW Consulting. Moderator kita adalah Bapak Tato Kurniawan. Dengan tepuk tangan yang paling meriah. Beliau langsung sambut ketiga narasumber kita dan juga moderator kita, Bapak Jody, Bapak Jamil, dan Bapak Edi, beserta moderator yang luar biasa, Bapak Toto, untuk langsung naik ke atas panggung. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waduh, ini kayaknya baru jam 10, baru jam 11. Makan siang masih lama. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan aura yang begitu luar biasa pada saat tadi kita sama-sama mendengarkan paparan dari keynote speaker, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kedua keynote menyampaikan arahan, direction terkait dengan kebijakan pengadaan barang jasa khususnya di pemerintah. Nah, kita tahu di sini banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang berasal dari BUMN ataupun BUMD ya. Sehingga bagaimana penerapannya di konteks BUMN dan BUMD. Maka di sesi yang kedua ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan paparan dari para panelis yang akan saya sebutkan nanti. Namun sebelum ke sana, mungkin saya sedikit akan mengulas terkait dengan tren pengadaan. Ya, intinya sih sebenarnya saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala LKPP, Pak Roni, dan Pak Bles. Ya, dengan sebuah grafis. Biasanya kalau konsultan itu kan mainnya grafis gitu ya. Cuma beberapa words di PPT, tapi kalau dituliskan itu jadi satu buku, itu ya. Oke. Jadi yang pertama, dulu Bapak Ibu sekalian pada saat mungkin fungsi pengadaan ada, tugasnya itu cuma menyediakan barang tepat waktu, tepat kualitas, that's it. Ya, fungsi pengadaan lebih banyak sebagai supply assurance. Buyer, kalau di government seringkali anekdotnya quote-unquote tukang lelang, yang penting barang ada. Kemudian seiring dengan pengembangan zaman, maka sudah mulai mempertimbangkan price, ya, gimana cara mendapatkan barang jasa dengan harga yang murah. Di situ fungsi pengadaan berubah menjadi negotiator. Saya konsultan pengadaan,
Tapi kalau sedang ikut tender, paling malas adalah bukan pada saat buat proposal, tapi pada saat apa? Pada saat negosiasi. Waduh, luar biasa tough gitu ya. Nah, seiring dengan pembelajaran yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan, ternyata harga pembelian yang murah itu tidak cukup, harus mempertimbangkan umur ekonomis, ya, sehingga muncul konsep yang namanya total cost of ownership. Fungsi pengadaan bergeser lagi untuk mengendalikan biaya. Tadi Pak Desa saya udah pulang ya. Kalau boleh cerita sebenarnya dulu bagaimana sebelum ini terjadi, Pemprov DKI sempat kecolongan waktu mengadakan pengadaan bis zaman Bahala ya, Transjakarta. Sampai akhirnya setelah belajar, ternyata bis ini nggak cuma pas belinya aja, karena kita akan pakai 5 tahun, harus dipertimbangkan biaya-biaya lainnya selama umur ekonomisnya 5 tahunnya, di total mana yang terendah, itulah TCO, total cost of ownership. Banyak organisasi yang sudah menerapkan ini, baik di private ataupun di government. Kemudian berikutnya, pengadaan semakin mencoba mendengar voice of customer, mencoba mendengarkan apa kebutuhannya. Wah, ternyata maunya tadi seperti Pak Bres bilang, sini butuh A, sini butuh A, sini butuh A. Sebenarnya kebutuhannya sama. Bagaimana kalau kompleksitasnya dikurang? Cara bagaimana? Udah satukan saja jadi satu, terus eksekusinya via katalog, mereduce complexity. Itu yang dilakukan trennya saat ini. Jadi sudah mulai mengelola demand, kebutuhan. Sudah menjadi pendengar yang aktif bagi para user, sudah bergerak ke arah sana. Nah, tapi harapan kami tidak hanya sebatas itu, ya. Ada staging lainnya, ya. Ada staging lainnya, yaitu apa? Bagaimana fungsi pengadaan bisa menjadi fungsi yang mendukung bisnis organisasi. Keberadaan pengadaan bisa memberikan value bagi organisasi. Sehingga di beberapa case kita temui bahwa orang pengadaan itu seperti ibaratnya advisor bagi pimpinan, advisor bagi user, konsultan internal. Dan seringkali kalau ada proyek-proyek perubahan yang dilibatkan mana? Orang pengadaan, karena mereka bertindak sebagai change agent. Itu kira-kira summary dari apa yang disampaikan oleh 2 keynote kita sebelumnya. Nah, berikutnya pertanyaannya ya, bagaimana, oh ya, satu lagi, next. Mungkin dari sisi ADW Consulting, kok seru jadi formatnya. Value management ini lah yang kami sebut sebagai pengadaan modern. Era value management kami sebut sebagai era pengadaan modern. Pertanyaannya, piye carane? Bagaimana caranya? Nah, cara-cara untuk mewujudkan value management pengadaan modern kita sebut sebagai modernisasi pengadaan. Ya. Dan kami lihat selama 16 tahun kami berkecimpung, banyak klien-klien yang sudah kami bantu untuk mengarah menuju posisi tersebut. Ya. Dan kita consider beberapa sudah berhasil, dan keberhasilan itu kayaknya sayang kalau di-keep, ya. Sayang kalau di-keep tidak di-share, ya. Sehingga kami di kesempatan ini mengundang, sebenarnya yang diundang 4 panelis ya. Kebetulan satu dari pihak Bank Indonesia kebetulan berhalangan, sehingga saat ini diwakili oleh 3 panelis. 3 panelis itu siapa saja? Silakan slide-nya. Yang pertama adalah next. Yang pertama adalah Pak Jody Hernadi. Beliau adalah EVP Digital and Next Business dari Telkom Indonesia. Jadi kalau boleh sekilas meliput ya CV beliau, Pak Jody ini kebetulan senior saya di ITB, begitu. Tapi kemarin sempat kita ragu Pak, ini tahun lulusnya angkatannya disebutkan apa enggak, sebaiknya jangan menyebutkan tahun, agak sensitif kita semua di sini. Kemudian juga beliau mendapatkan gelar masternya di University Southern of Alabama Pak ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan lihat kesamaan dari 3 panelis ini, bahwa
Pak Jody mendedikasikan karirnya untuk mengembangkan bisnis dari Telkom dan Telkom Group gitu Pak ya. Dan ini akan menarik, kita akan bahas dari Pak Jody. Kenapa? Karena kalau bicara disruption, bicara disruption, mungkin salah satu BUMN yang bisnis selalu deal dengan disruption adalah Telkom. Nah, bagaimana kiat-kiat agar Telkom bisa berselancar di kondisi yang penuh disrupsi, itu ya. Berselancar, bukan tenggelam gitu ya. Kita bisa menikmati disruption tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Jamil. Ya, Pak Jamil saat ini menjadi Direktur Keuangan dari PT Semen Batu Raja. Selamat datang Pak. Ya. Kalau bicara Pak Jamil, benar-benar putra daerah yang berupaya mengembangkan perekonomian daerah. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah Pak ya. Jadi S1 Sriwijaya, S2 juga Sriwijaya. Mengawali karir di Bukit Asam, which is itu di Sumatera Selatan Pak ya. Kemudian melanjutkan karir sebagai Direktur Pemasaran kalau nggak salah waktu itu pertama ya, di Semen Batu Raja, juga dari Sumatera Selatan. Nah, nanti kita akan sangat tertarik dengan pembahasan beliau terkait dengan bagaimana Semen Batu Raja mencoba untuk terus tumbuh ya di tengah-tengah kondisi kompetisi yang begitu tinggi di industri semen. Karena kita tahu kan sekarang pembangunan infrastruktur lagi meningkat dengan pesat, sehingga muncul kompetitor baru di industri semen. Dan bagaimana nanti kiat-kiat kepemimpinan beliau dalam mensikapi kondisi tersebut. Dan yang terakhir Pak Edi Prasetyo, Vice President of Procurement di PT Pembangunan Jaya Ancol. Ya. S1-nya di UI, S2-nya di Prasetyo Mulia, dan ketiganya ini memiliki kesamaan seperti ini. Pak Edi juga selama panjang karir ada di Pembangunan Jaya Ancol ya. Jadi ketiga ini menurut saya adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi pada organisasinya, ya, loyal dengan organisasinya, loyal dengan daerahnya. Mungkin itu sepintas mengenai tiga profil panelis kita pada hari ini, dan saya Tato Kurnianto kebetulan saat ini menjabat sebagai creative leader di ADW Consulting. Oke, selanjutnya kita mulai ya mencoba mendengarkan pemaparan dari setiap panelis. Kita akan mulai dari panelis yang pertama, yaitu Pak Jody, Pak Jody Hernadi, di mana mungkin beliau nanti akan coba cerita nature of business digital data yang memang selalu berselancar di kondisi yang penuh disruption. Yang pertama mungkin kita akan coba gali nanti adalah bagaimana strategi serta aksi di Telkom agar fungsi pengadaan dapat terus memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Karena nanti tadi saya sempat bicara dengan para peserta, kalau bisa sedot ilmu dari Pak Jody. Kenapa? Sedot ilmu dari Pak Jody. Kenapa? Karena Telkom adalah salah satu BUMN menurut pandangan ADW Consulting yang telah menerapkan praktik terbaik terkini di bidang pengadaan. Ya. Little bit surprise for us dari ADW Consulting pada saat melihat blueprint yang ditunjukkan kepada kami. Nah, ini tolong disedot. Disedot itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana disrupsi digital tersebut dapat dioptimalkan dalam proses pengadaan di Telkom. Telkom jago dalam berselancar dalam kondisi disruption tersebut. Nah, bagaimana itu dioptimalkan di pengadaan. Dan yang ketiga, apa definisi modernisasi pengadaan versi Telkom? Karena saya yakin modernisasi pengadaan versi setiap organisasi pasti beda-beda. Gitu ya. Pasti beda-beda. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir yang kita ajukan nanti ke Pak Jody. Waktu sudah tepat, Pak Jody, silakan. Baik. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ADW yang sudah mengundang Telkom untuk sharing ya di sesi Procurement Talks ini. Jadi seperti disampaikan Pak Tato tadi, saya akan coba sharing ya mengenai bagaimana praktis dari modern procurement di Telkom. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana definisinya, saya pikir nanti kita bisa lihat itu dengan apa yang saya sampaikan. Practically ini mungkin sama ya dengan apa yang telah disampaikan tadi. Ya, kita mencoba bagaimana itu kita implementasikan. Nah, mungkin memang ada pertanyaan nanti gitu ya, kenapa ini kok saya yang bicara gitu ya. Jadi memang agak unik gitu ya. Saya memang bertanggung jawab terhadap
pengembangan bisnis digital dan next business Telkom. Makanya titel saya adalah EV in Digital and Next Business. Jadi, ya seperti kita ketahui semua perusahaan sekarang bertransformasi ke arah digital. Telkom pun harus demikian, nanti akan saya sampaikan kenapanya, gitu ya. Dan memang kita harus mencari next business. Kita tidak bicara future business, tapi kita bicara next. Artinya bisnis yang memang masih erat kaitannya dengan bisnis core kita hari ini. Ya. Karena di DNA kita seperti itu, revenue kita yang besar pun masih boleh dikatakan legacy yang harus kita memang ya boleh dikatakan pertahankan. Kita nggak bisa langsung jam begitu saja. Oke, next. Jadi saya akan coba sampaikan mengenai global digital trend, termasuk tantangannya kepada Telkom, dan nanti kenapa yang namanya procurement pun perlu kita modernisasi. Ya. Nah, kedua nanti saya akan coba sedikit sampaikan tadi yang sampaikan Pak Tato. Kira-kira seperti apa sih procurement di Telkom itu kita modernisasikan, roadmap-nya seperti apa? Ya terus terang ini memang kami baru langkah awal. Ya. Tapi kita sudah mulai dengan pilot project. Ya. Jadi pilot project ini kalau sudah berhasil kan baru kita scale up ya seluruh organisasi. Dan memang benar itu sampaikan tadi pembicara, apakah secara organisasi procurement ini menjadi bagian yang strategik? Kebetulan saya sampaikan mulai bulan ini baru minggu lalu ya. Kita tempatkan bagian service operation ini di bawah CEO di kita pun. Ya. Jadi baru bulan ini juga memang di Telkom kita tempatkan, kita naikkan levelnya di bawah CEO. Karena ya kita melihat proses service operation, salah satunya itu adalah procurement, nanti saya sampaikan. Itu menjadi bagian strategi juga di perusahaan kita. Oke, next. Nah, ini sedikit saya kasih gambaran gitu ya. Jadi kalau bicara bisnis telekomunikasi memang benar. Ya. Ini salah satu industri yang didisrupt. Kalau kita lihat dari tahun 2013 sampai 2018 ini, boleh dikatakan seluruh dunia ada 136 telco besar di dunia kita kumpulkan gitu ya. Growth-nya itu boleh dikatakan tidak ada, flat, hanya 0,3%. Jadi hanya ada di Korea, Jepang, sama Amerika aja yang tumbuh, yaitu sekitar 3,6%. Di tempat lain boleh dikatakan flat, bahkan turun. Ini apa artinya di Indonesia sebentar lagi akan begini. Dan kita sudah mengalaminya. Jadi kalau bicara tahun lalu, Telkomsel boleh dikatakan sudah sangat flat. Ya, growth kita di bawah 1%. Tapi secara grup kita memang masih tumbuh karena kita masih punya IndiHome, tapi Telkomsel sendiri, mobile, itu sudah sangat flat. Nah, Indonesia pasti akan menghadapi ini. Next. Yang lebih ya menakutkan lagi bagi kita adalah EBITDA-nya turun. Ya, EBITDA-nya turun, artinya cost semakin tinggi. Nah, ini kecenderungannya, dan kembali kita tinggal nunggu dalam beberapa waktu lagi gitu ya. Memang selama ini kita lihat antara 5-10 tahun Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain, tapi indikasi ke arah sini sudah terjadi. Next. Nah, kenapa ini terjadi? Tadi kita bicara digital, banyak disruption ya. Yang namanya user behavior juga berubah. Dulu orang menggunakan telepon gitu ya untuk komunikasi, sekarang menggunakan WhatsApp kebanyakan, atau WeChat, atau Line gitu ya. Itu berdiri di atas broadband ya. Jadi banyak digital player masuk memang ke area telekomunikasi ya. Dan memang kita ketemu sekarang nanti ada di data center and cloud. Jadi nggak heran kalau tahun ini, kemarin Microsoft datang ke Indonesia ingin bertemu Pak Presiden gitu ya. Cloud provider terbesar di dunia, AWS, sudah mencanangkan juga akan masuk ke Indonesia tahun 2020. Jadi AWS, Microsoft, Google, Alibaba, itu 4 pemain terbesar dunia data center and cloud masuk ke Indonesia tahun ini. Nah, ini artinya kita akan bersaing lagi, akan lebih berat lagi ya. Makanya kita lagi berlomba-lomba sekarang menyiapkan diri gitu ya, bagaimana kita bisa compete dengan para pemain global ini. Ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat AWS ya, kemudian Alibaba, kita lihat lagi Google ya. Bahkan di Korea sekarang ada perusahaan yang namanya Naver ya. Itu mereka membangun cloud data center dan bisa menjadi besar itu karena ada layanan yang mendorongnya. Contoh seperti Amazon, dia berhasil di e-commerce. Untuk bicara e-commerce, dia bangun cloud. Akhirnya dia bisa menjadikan cloud ini bisnis. Nah, ini mungkin salah satu yang kita lihat ya, kenapa procurement menjadi sangat strategis Telkom. Kita melihat bahwa belanja Telkom ini sangat besar. Ya. Kalau kita gabungkan belanja di Telkom secara integrated gitu ya, joint procurement, paling tidak kalau kita bicara efisiensi, cost itu akan jauh lebih murah. Kita bayangkan lagi kalau itu kita perluas ke BUMN, ya, tentu akan jauh lebih murah lagi. Nah, tadi tujuan kita bagaimana supaya ini lebih efisien, itu akan terjadi lagi kalau kita perluas lagi. Makanya kita berpikir apakah ini bisa menjadi ke depan suatu platform B2B commerce juga. Nah, ini yang menjadi
sebetulnya pandangan dari kita ya, kenapa juga procurement kita mulai dari konsep tadi ke bisnis. Nah, ini kecenderungannya seperti ini. Jadi kita akan mencoba juga ya melihat supaya ke depan memang procurement ini memang bisa benar-benar bentuk bisnis ya. Oke, next. Mungkin saya cepat aja. Nah, ini yang paling menarik nih. Jadi bicara di dunia digital hari ini tantangan memang akan semakin berat ya. Semakin banyak lagi hal yang akan kita lihat perubahan-perubahan drastis. Ya kenapa? Karena yang pertama boleh dikatakan semua berubah ke arah digital. Yang namanya produk basisnya sekarang software. Ya, software ini sangat mudah untuk di-deliver. Ya. Dan batasannya ya batasan bagaimana creativity atau kapabilitas otak manusia. Bahkan sekarang dengan adanya software bagus, banyak ya teknologi kita pun bisa melakukan analitik. Ya. Ini yang tadi nanti kita bisa terapkan juga di procurement, bagaimana kita bisa mengantisipasi, mengkalkulasi bahkan dengan AI gitu ya. Segala sesuatu bisa lebih mudah lagi dikerjakan. Nah, yang kedua, teknologi. Teknologi juga berkembang demikian pesatnya. Jadi kalau kita lihat super military komputer Amerika tahun 96 udah jadi apa? Jauh kalah canggihnya sekarang dengan PlayStation anak-anak ya. Handphone kita pun sekarang sudah demikian canggihnya. Apapun bisa kita lakukan. Dan yang paling tiga nih, nomor 3 yang paling mengerikan ya. Yang namanya inovasi hari ini sangat mudah ya muncul. Karena apa? Timbul yang namanya combinatorial innovation. Inovasi 1, inovasi 2 tumbuh, ketiga tumbuh, mereka digabung bisa tumbuh inovasi yang lain. Makanya sedemikian cepatnya. Ya. Ini yang menyebabkan segala sesuatu memang harus dipikirkan jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Next. Nah, makanya kuncinya kalau kita tanya semua orang, kita harus berubah dengan cepat. Tidak boleh kita ya kalah perubahannya di lingkungan. Kalau enggak kita akan mati. Makanya kunci di digital business ini adalah kita harus cepat. Dan yang bisa melakukan perubahan cepat ini kan kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan startup atau digital. Makanya perusahaan-perusahaan seperti Telkom juga kita sedang mengadopsi cara-cara bagaimana mengembangkan inovasi, mengembangkan bisnis proses seperti yang dilakukan oleh para startup ini. Ya, next. Nah, ini tantangannya. Ini juga teorinya sudah disampaikan oleh salah satu profesor di Harvard, ya, Profesor Rita. Jadi kalau dulu suatu perusahaan ingin selalu sustain, makanya dia selalu punya strategi yang namanya competitive sustainable growth. Ya, pertumbuhannya harus sustain dan kompetitif untuk jangka waktu yang panjang. Ya, artinya kita bisa tumbuh di atas kompetitor. Mereka memungkinkan melakukan itu untuk jangka waktu panjang, tapi hari ini itu akan sangat sulit terjadi. Yang ada kita namakan transient advantage. Yang namanya advantage kita tuh hanya sementara, ya, lebih cepat usangnya, ya. Sehingga kuncinya sebelum itu turun kita harus dituntut melakukan inovasi yang lain, ya. Dan sebelum itu turun juga kita harus melakukan inovasi yang lainnya lagi. Nah, ini makanya dituntut kita untuk melakukan proses-proses yang jauh lebih cepat yang kita namakan dengan agile. Ya, termasuk nanti tentunya sebagai support di awal yang namanya procurement harus bisa juga mendukung ini, ya. Apalagi kalau ini bisa berfungsi tadi lebih smart lagi, ya, memberikan business analisis gitu ya. Jauh ini akan lebih strategis peranannya, ya. Next. Nah, bagaimana Telkom menjawab tantangan ini gitu ya. Oke, next. Next. Nah, makanya di konsep transformasi Telkom ya mau tidak mau kita memang harus melakukan 3 hal besar ini, ya. Yang pertama kita namakan digitization. Ya, kedua adalah digitalization. Ketiga, cara kerja kita yang tadi saya sampaikan. Mau nggak mau harus dirubah. Karena bagaimana kita tadi melakukan digitization dan digitalization kalau dengan cara yang lama itu sangat tidak dimungkinkan. Dulu kita berpikir waterfall, ya. Segala sesuatu dengan mudah, ya, kita bisa bikin requirement-nya. Setelah lengkap baru kita bangun, ya, produknya atau solusinya. Hari ini nggak bisa, ya. Makanya kita harus merubah cara kerja kita. Nah, bicara digitalization ini adalah bagaimana kita create bisnis baru ke depan, ya. Jadi kita juga sudah mencanangkan tadi, karena aspirasi Telkom ini bukan menjadi digital player, tapi ingin menjadi digital telco, sehingga tadi selain kita tetap akan mencoba fokus di core bisnis kita yaitu digital connectivity, kita akan mencoba ke bisnis yang terdekat, yaitu platform, seperti tadi yang saya sampaikan, cloud, data center, big data, security, IoT, itu bagian dari horizontal platform yang ingin kita kembangkan. Dan yang ketiga baru kita berpikir service-nya yang di atas, ya, apa yang bisa kita bangun, ya. Tapi prinsipnya kita ingin menjadi enabler bagi industri,
Sehingga untuk menjadi service ini kita juga berpikir platformnya, ya, platform yang bisa mengenable industri untuk transformasi ke arah digital. Contoh yang sedang kita coba lakukan untuk industri finansial contohnya. Bagaimana financial institution seperti bank-bank bisa transformasi ke arah digital. Kita bicara bank-bank besar mungkin mereka punya kapabilitas, punya uang untuk melakukan transformasi itu, tapi untuk bank-bank kecil akan sangat sulit. Makanya bank-bank buku kecil ya, buku 1 misalkan atau buku 2, buku 3, kita akan coba bantu. Ya, core banking kita punya. Big data platform kebetulan kita bisa develop sendiri di dalam sehingga bisa lebih murah, kompetitif dengan global player. Nextnya kita akan bangun yang namanya digital banking application. Kita akan bikin total solution ya sehingga mereka bisa transform ke arah digital banking. Ya, itu yang akan coba kita lakukan di mana kita siapkan platformnya. Nah, ini yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya yang terkait dengan procurement, kita perlu melakukan digitization. Digitization ini bagaimana kita mentransform internal proses di dalam perusahaan, ya sehingga kita bisa menjadi enterprise, bisa jadi digital enterprise. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Contohnya digital touchpoint salah satunya. Ya kalau mungkin Bapak Ibu tahu produk utama Telkom hari ini misalkan IndiHome atau Telkomsel, kita punya My IndiHome, punya My Telkomsel. Bagaimana kita interaksi dengan pelanggan melakukan digital touchpoint, dan itu kita terus improve ya supaya tadi lebih mudah lagi, lebih cepat lagi layanan kita bisa berikan kepada pelanggan. Nah, ini juga sangat terkait dengan perubahan di belakang ya. Jadi yang namanya sistem IT ya, sistem IT terutama itu perlu perombakan sangat besar ya. Seperti tadi saya sampaikan, Project My IndiHome aja kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk merubah IT di belakang ya. Ini juga belum selesai. Nah, yang ketiga, operation. Nah, salah satunya di sini procurement juga harus kita rubah. Kalau tidak kita rubah, tidak mengikuti, ya tadi, tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan bisnis yang ingin kita lakukan dengan cepat. Oke, yang ketiga tadi saya sampaikan, cara bekerja, people, proses, culture harus berubah. Nah, ini terutama juga untuk mendukung bagaimana procurement modern, mau nggak mau yang namanya people, culture, sama organization pun harus dirubah. Ya, di next-nya mungkin saya akan coba share sedikit. Oke, next. Nah, jadi seperti disampaikan tadi, ya. Jadi procurement ini memang menjadi satu bagian dari supply chain management yang harus diintegrasikan di perusahaan. Sehingga peranannya tadi bisa menjadi lebih strategis lagi, ya. Jadi kita punya rencana ya untuk melakukan integrated supply chain management secara Telkom Group. Ya. Dari mulai planningnya, gitu ya, develop, planning. Kemudian yang kedua adalah yang biru ini procurementnya. Terakhir adalah untuk construction.